Bayangkan suasana sebuah kota yang biasanya penuh turis, warisan budaya, dan ketenangan Himalaya, kini berubah jadi lautan api, teriakan, dan amarah. Kathmandu, ibu kota Nepal, yang selama ini identik dengan eksotisme kuil dan kedamaian spiritual, kini jadi panggung dari salah satu kerusuhan paling brutal dalam beberapa dekade terakhir. Jalanan dipenuhi oleh asap tebal dari gedung-gedung yang dibakar. Aparat keamanan berusaha untuk bertahan dengan perlengkapan seadanya. Dan rakyat yang sudah frustasi melampiaskan amarahnya tanpa kendali. Pertanyaannya pun muncul, kenapa Nepal, negara kecil di antara dua raksasa Asia, India dan Tiongkok, bisa tiba-tiba meledak dalam kekacauan sebesar ini? Kalau kita tarik ke belakang, Nepal bukan negara asing terhadap gejolak politik. Sejak sistem monarki absolut tumbang di tahun 2008, dan Nepal berubah jadi Republik Federal, konflik politik seolah tak pernah benar-benar hilang. Pergantian Perdana Menteri sudah lebih dari 12 kali hanya dalam 15 tahun terakhir. Artinya, hampir tiap tahun, rakyat Nepal harus terbiasa dengan wajah baru di pucuk kepemimpinan. Di balik itu, masalah struktural menumpuk, ekonomi yang stagnan, pengangguran tinggi, ketergantungan besar pada remutasi pekerja migran di luar negeri, serta elit politik yang dinilai lebih sibuk berdebat daripada membangun. Ditambah lagi, pemerintah sempat memberlakukan pembatasan terhadap media sosial dan internet, yang justru dianggap rakyat sebagai upaya untuk membungkam suara kritis. Semua ini jadi bahan bakar ketidakpuasan yang terus menumpuk, hingga akhirnya meledak dalam bentuk protes brutal. Puncaknya terlihat di minggu ini. Demo yang awalnya bermula dari aksi duduk damai berubah jadi kekacauan besar-besaran. Gedung parlemen, simbol demokrasi yang seharusnya dihormati, malah dibakar. Istana Presiden dan kediaman menteri pun ikut jadi sasaran amuk. Kantor media besar seperti Kantipur dan Annapurna Media yang selama ini jadi suara alternatif rakyat ikut dirusak massa yang semakin kehilangan kendali. Jalanan Kathmandu lumpuh total, bahkan layanan dasar seperti transportasi publik, listrik, dan air ikut terganggu karena banyaknya infrastruktur terkena dampak. Situasi makin panas ketika aparat keamanan, mulai dari polisi hingga militer, turun tangan dengan gaya keras. Helikopter berputar di atas kota, pasukan dikerahkan ke titik-titik strategis, dan operasi penangkapan meluas. Tetapi bukannya meredam, langkah itu justru membuat rakyat semakin marah. Mereka menganggap pemerintah tidak mendengarkan, tetapi hanya memaksa. Tragedi makin mengerikan ketika Menteri Keuangan Nepal, Bishnu Prasad Paudel, jadi korban langsung. Dalam insiden yang memalukan, ia diseret oleh massa, dipukuli, dan bahkan secara simbolis di depan publik. Bukan hanya sebagai penghinaan personal, tapi juga sebagai simbol bahwa rakyat ingin memperlakukan institusi negara yang dianggap gagal mengurus mereka. Kekerasan juga melanda dunia pers. Event News TV yang sedang meliput juga jadi sasaran. Jurnalis Suresh Rajak, seorang videografer, terjebak dalam gedung yang dibakar massa dan tewas tragis. Itu menandai titik kelam ketika fungsi media sebagai pilar demokrasi justru dihancurkan oleh rakyat yang seharusnya dilindungi. Dari sini jelas, protes yang awalnya dimaksudkan untuk menuntut keadilan berubah menjadi amukan massa yang kehilangan arah. Dari sisi geopolitik, apa yang terjadi di Nepal tentu bikin tetangganya terutama India dan Tiongkok pasang mata. Nepal punya posisi unik. Ia negara buffer di antara kedua kekuatan besar Asia. Ketika Nepal goyah, India khawatir akan masuknya pengaruh asing atau kelompok separatis yang bisa mempengaruhi stabilitas di perbatasan utara mereka. Tiongkok pun waspada karena wilayah Tibet yang bersebelahan dengan Nepal sangat sensitif terhadap isu separatisme dan instabilitas politik. Bahkan, Amerika Serikat dan PBB ikut angkat suara. PBB memilih hati-hati, belum mau mengeluarkan kecaman keras, tapi jelas mengamati karena Nepal punya sejarah panjang misi perdamaian. Yang ironisnya, kini justru membutuhkan pengamanan dalam negeri. Demo besar Indonesia telah mempengaruhi dunia. Banyak negara yang mengikuti jejak Indonesia. Salah satunya Nepal. Demo besar Nepal atau bisa juga disebut dengan demo Gen Z. Demo ini disebabkan karena pejabat-pejabatnya korupsi dan flexing barang mewah. Di satu sisi lain, rakyat Nepal masih miskin dan kesusahan. Gen Z di Nepal menyerukan untuk demo besar-besaran di TikTok. Mereka berkumpul di kota Kathmandu. Demonya awalnya tertib dan kondusif, tapi karena polisinya represif
menembakkan gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam, masa menjadi anarkis. Ditambah lagi pemerintah Nepal memblokir 26 situs sosial media termasuk Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Gen Z di Nepal makin murka karena ini sama saja merebut kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Persis macam negara mana tuh ya yang blokir live TikTok dan Instagram. Saking besarnya demonstrasi ini dan saking kerasnya Gen Z ini, gedung menterinya dibakar, gedung parlemennya juga dibakar. Korban jiwa dalam demonstrasi ini mencapai 19 orang. Tapi mereka berhasil membuat pejabat koruptor itu mundur, termasuk menterinya itu mundur juga dari jabatannya. Semangat buat rakyat Nepal, kami rakyat Indonesia akan selalu mendukung kalian, mendukung perjuangan. Buat Kak Devi Kusbo, hati-hati ya Kak di sana, semoga sehat selalu, keluarga juga sehat selalu, dan semangat terus kontennya Kak. हान बजेर हान बाँच्ने बच्चा मार्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन छोराछोरीको माया मार्ने हान बजान बच्चा मार्ने तिमीहरूलाई थाहा छैन छोराछोरीको माया मार्ने हान बजान
Prime Minister Khadga Prasad Oli resigned after violent protests shook the nation. It all started with a sudden ban on social media and privilege among Nepal's political elite. In Kathmandu, tens of thousands of protesters stormed the streets, chanting, "Stop corruption, not social media." Government buildings were set on fire. Party offices were vandalized. Even the homes of top leaders, including the President and Prime Minister, were attacked. Dari perspektif ekonomi, krisis ini pukulan telak. Nepal selama ini mengandalkan pariwisata, Gunung Everest, Kathmandu Valley, dan jalur trekking di Himalaya. Akan tetapi, dengan berita pembakaran gedung parlemen dan jurnalis tewas, turis internasional bisa saja menghindar. Sektor pariwisata yang baru pulih dari pandemi COVID-19 berpotensi untuk ambruk lagi. Investor asing pun pasti akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di negara yang tidak stabil secara politik dan sosial. Bahkan, remitansi dari pekerja migran bisa terganggu, karena krisis ini menimbulkan rasa tidak aman di kalangan keluarga mereka di Nepal. Untuk dunia, Nepal jadi pengingat betapa rapuhnya demokrasi muda. Ketika elit gagal membaca aspirasi rakyat, ketika komunikasi pemerintah macet, rakyat bisa mengambil jalan ekstrim. Dan sayangnya, jalan ekstrim itu sering membawa lebih banyak luka daripada solusi. Malaysia misalnya, mulai membahas apakah demo di Nepal ini bisa jadi presiden buruk kalau rakyat di kawasan Asia Tenggara ikut meniru pola anarki. Kedepan, ada beberapa skenario. Pertama, militer mungkin akan memperluas kontrolnya dan akan mengambil alih kekuasaan sementara dengan dalih menjaga stabilitas. Kalau ini terjadi, Nepal bisa masuk ke babak baru. Dari Republik Demokrasi kembali ke rezim semi-militeristik. Kedua, jika tekanan internasional masuk, entah lewat India, Tiongkok, atau PBB, Nepal mungkin dipaksa untuk mencari jalan rekonsiliasi. Tapi, jalan rekonsiliasi itu akan sulit tanpa reformasi politik yang nyata. Elit harus bisa membuka ruang dialog, membangun ekonomi, dan mengembalikan kepercayaan rakyat. Tanpa itu, siklus kekerasan hanya akan berulang. Dan pada akhirnya, Nepal jadi cermin bagi banyak bangsa, termasuk kita, Indonesia. Demokrasi bukan hanya soal bisa terjun ke jalan, tapi juga soal bagaimana menjaga etika, struktur, dan keadaban dalam menyampaikan aspirasi. Kritik itu boleh keras, tapi jangan sampai bangsa hancur karena amarah yang tak terkendali. Jadi, pelajarannya sangat jelas. Demokrasi butuh keberanian rakyat, tapi juga butuh kebijaksanaan untuk menjaga agar suara rakyat tidak berubah jadi bara yang membakar negeri sendiri. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah demo brutal seperti di Nepal ini bisa jadi pembelajaran bagi negara lain? Atau justru jadi peringatan bahwa demokrasi yang rapuh bisa dengan mudah berubah jadi anarki?